Sampai kapan naturalisasi dilakukan Timnas Indonesia? Shin Tae-yong punya jawaban menarik. Perlu diketahui program naturalisasi, yaitu dilakukan untuk kepentingan Timnas Indonesia, terutama naturalisasi pemain keturunan. Dalam waktu dekat ini ada 3 pemain keturunan yang sudah rampung proses menjadi WNI. Para pemain naturalisasi yang sudah selesai proses diantaranya adalah Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama. Proses naturalisasi ketiganya sendiri sudah berlangsung sejak tahun 2021 lalu. Program naturalisasi ini bukan kali pertama dilakukan Indonesia. Sudah ada puluhan lebih pemain lain yang dinaturalisasi sejak tahun 2010 silam. Kemudian timbul pertanyaan, sampai kapan program naturalisasi ini dilakukan Indonesia? Apakah mungkin di masa depan kita melihat 11 pemain yang menjadi starter di skuad timnas semuanya pemain keturunan? FIFA sendiri memang belum memberikan regulasi mengenai peraturan pemain naturalisasi dalam sebuah tim. Apalagi buat negara yang memperbolehkan kewarganegaraan seperti Michail Antonio yang memiliki paspor Inggris dan Jamaika, naturalisasi pemain adalah sesuatu yang asing. Tidak ada batasan naturalisasi dari FIFA, tidak ada hukumnya. Tapi lebih pada etika. Mau tidak kita diisi oleh pemain asing? Saya rasa tidaklah, ujar Shin Tae-yong. Shin Tae-yong lantas memiliki standar atau acuan mengenai seberapa banyak pemain naturalisasi yang bisa membela timnas Indonesia. Menurutnya, maksimal ada 7 pemain naturalisasi. 7 atau 6 oke lah, tapi kalau 11 ya enggak lah, sambungnya. Banyak yang beranggapan kedatangan pemain keturunan di timnas Indonesia punya dampak buruk, terutama terhadap perkembangan pemain lokal. Mengenai kesempatan mereka untuk bermain di timnas Indonesia sangat kecil. Shin Tae-yong justru melihat hal yang sebaliknya. Ia merasa kedatangan pemain keturunan justru bisa memacu pemain lokal untuk lebih berkembang dan berambisi. Sifat manusia kalau nggak dikasih tantangan dia manja, comfort. Tapi kalau dikasih challenge dia selalu ingin melakukan lebih, ujar Coach Shin. Berbicara aspek sepak bola tentu ini soal kompetisi. Kalau kita ambil pemain luar tentu mereka, pemain lokal, harus bersaing, sambungnya. Lebih lanjut, Shin Tae-yong kemudian menyatakan keuntungan lain memakai pemain keturunan, terutama mereka yang lama bermain di Eropa. Seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama. Ketiganya bisa menularkan pengalaman kepada pemain lokal, terutama kepada para pemain muda. Selain itu, ketiganya juga bisa membuka jalan bagi pemain muda Indonesia untuk mencoba bermain di Eropa. Jordi misalnya dia kan lama di Eropa. Pemain muda kita bisa belajar dari dia juga dan membuka jalan ke Eropa, tandas ST. Indonesia adalah satu dari sedikit negara yang tidak memberlakukan kewarganegaraan ganda. Dengan begini, tak ada warga negaranya yang memiliki 2 paspor. Berbeda dengan negara-negara lain di Eropa, Amerika Selatan, maupun Afrika, mereka menerapkan kewarganegaraan ganda. Dalam konteks sepak bola, bisa mengambil contoh Jorginho, Italia Brasil, Thiago Alcantara, Spanyol Brasil, dan Jonathan Cantillana, Chili Palestina. FIFA juga tidak mempersoalkan kewarganegaraan ganda. Hanya yang terpenting, pemain yang sudah pernah membela timnas senior suatu negara tertentu, tidak boleh membela timnas negara lainnya. Hal ini pernah berlaku pada Declan Rice, gelandang West Ham. Meski sempat membela Irlandia U21, ia akhirnya mantap memilih timnas Inggris sebagai kapal karir internasionalnya.